Udah nggak ada yang SP ya? Oh, ya ini aja. Oh ada. Nih. Oke. Eh, kita lanjutkan. Ini berarti pertemuan ke-13 ya. Kita akan mendiskusikan bagaimana keterkaitan performance appraisal dengan ini talent management practices. Jadi bagaimana hasil kinerja itu kita kaitkan dengan apa praktek di dalam apa talent management ya. Oke, baik kita mulai. Um, pada pertemuan ini kita akan bahas secara ringkas mengenai performance appraisal, bagaimana kemudian potensial problemnya dan feedback dan bagaimana itu kita kaitkan dengan company talent. Nah, oke. Baik Bapak Ibu, teman-teman yang tentu apa sudah terbiasa ya dengan performance appraisal. Nah, sekarang yang justru kita diskusikan adalah mengapa eh, ini penting meskipun sudah menjadi bagian dari keseharian kita, jadi mengingatkan kembali bahwa eh, performance appraisal ini penting tidak hanya sebagai sebuah kegiatan rutinitas, tetapi ini adalah menjadi jantung ya dari apa evaluasi dari organisasi. Karena dengan dari performance appraisal kita akan menentukan keputusan terkait dengan penggajian, reward system, promotion. Nah, itu yang akan apa namanya kita lakukan termasuk retensi. Jadi siapa yang akan kita retensi, siapa yang akan kita lepas. Nah, ini juga bahwa karena kita sadari bahwa performance management ini eh, akan harus bahkan harus apa namanya align harus kita kaitkan dengan erat dengan organizational goals, jadi dengan eh, target-target kinerja organisasi. Nah, dari appraisal performance ini juga akan bisa kita manfaatkan untuk improvement planning. Bagaimana dari hasil ini perencanaan apa saja, apa hal yang perlu dikoreksi, kemudian atau ada hal yang perlu kita perkuat dengan dari penilaian kinerja ini. Ini juga menjadi uh, informasi penting dalam kita akan membuat career development bagi karyawan yang bergabung dalam organisasi kita. Nah, juga akan kita bisa apa memberikan penilaian dari masing-masing karyawan, kemudian dan dari situ kita bisa memahami kekuatan kelemahannya dan juga uh, future goals. Nah, dari ini juga apa training needs assessment ini juga menjadi yang bisa memanfaatkan hasil dari performance appraisal. Apakah ada apa namanya uh, skill yang harus diimprove? Apakah ada knowledge yang perlu diperluas misalnya? Atau ada behavior yang apa namanya penting ya dikembangkan pada posisi tertentu misalnya. Ini adalah basic konsep yang penting ya kita pahami mengapa performance appraisal itu sangat penting dan ini perlu desain yang apa curahan pemikiran yang serius. Nah, oke. Nah, kalau kita ini bahwa di dalam kita mendesain ini setidaknya ada ada 3 tahap yang penting. Jadi apa? eh,
di dalam kita mendesain ya, jadi performance appraisal. Ada hal yang penting juga adalah bahwa kita desain tidak hanya untuk menilai eh, setelah itu selesai, tapi yang lebih penting lagi adalah memberikan feedback dan ada apa ya? eh, ada tindak lanjut yang merupakan koreksi ya atau improvement. Apakah oke, berarti karyawan ini apakah perlu coaching, perlu mentoring atau justru harus counseling ya karena misalnya target kinerja tidak tercapai atau ada hal lain yang diperlukan. Bisa jadi dia memerlukan ada kesesuaian dengan atasannya. Ketidakcocokan bukan berarti atasannya nggak bagus atau dirinya nggak bagus. Pada kadang-kadang ada juga style yang kurang cocok misalnya. Atau dia ada interest lain. Misalnya ada perkembangan, kalau dulu misalnya dia sesuai dengan background pendidikannya di posisi A, tapi dalam perkembangannya dia improve dan kemudian ada ketertarikan, interest pada eh, posisi yang lain, dia mengembangkan kompetensi lain, itu adalah hal memungkinkan ya. Yang dari sinilah kemudian kita yang menjadi titik tolak adalah penetapan goals dan standar dari kinerja tersebut. Ini yang penting. Jadi kita mengevaluasi itu berarti sudah harus ada standarnya dan ada goalsnya apa, gitu. Yang apa untuk periode tertentu. Apakah ada goals tahunan, ada apa tengah tahun ataukah ada trimester. Eh, nah, ini yang penting untuk disepakati bersama di antara karyawan dan juga atasan langsung. Nah, ada beberapa metode secara sederhana yang banyak dipraktekkan. Yang sangat klasik adalah penilaian atasan ya, peer appraisal. Ini adalah yang klasik, atasan akan menilai baik apa namanya satu orang atau ada tim uh, yang sebagai atasan. Kemudian juga ada yang apa ada self rating. Jadi ada diberi ruang apa namanya eh, karyawan juga menilai diri sendiri. Nah, ini juga yang akan apa namanya menjadi apa informasi berimbang ya gitu. Nah, kemudian juga atau menggunakan rating komite, jadi itu konstitusi apa namanya komite untuk menetapkan rating, jadi karyawan dinilai oleh komite tersebut. Nah, masing-masing ada apa namanya keunggulan dan eh, kelemahannya ya. Eh, terutama, nah ini kalau komite ini tidak karena tidak hanya atasan langsung ya, jadi maksudnya memang untuk memberikan yang lebih luas ya, tidak hanya atasan langsung, tetapi eh, supervisor dari tempat lain atau bisa juga atasan dari supervisor. Nah, ini untuk memberikan perspektif terutama kalau terkait dengan pengembangan karir. 360 derajat ini juga yang apa namanya yang dianggap apa namanya terwakili ya karena ada atasan, ada peer, teman sejawat, kemudian ada bawahan jika ada dan juga ada penilaian dari diri sendiri. Maka apa dengan 360 derajat ini diharapkan akan memperoleh informasi yang lengkap. Eh, keu- Keuntungannya di situ. Tapi tentu ada apa namanya biaya ya yang apa namanya tentu eh, lebih tinggi di samping yang single atau yang apa penilaian tunggal. Karena dengan ini kita harus bangun sistem ya, bangun sistem input nilai eh, karena ada para pihak. Nah, ini artinya perusahaan juga perlu invest. Nah, ini yang jadi cost tambah. Tapi cost benefitnya itu akan tergantung keputusan perusahaan mau ambil yang mana dari sisi ini.
Nah, kemudian grafik rating scale ini grafik, jadi kita membuat grafik apa namanya range dari performance apa saja yang dinilai, kemudian di range apa namanya dibuat rating. Kemudian, nah dari kalau jadi buat rating ini akan menghasilkan ranking dari yang terbaik sampai yang terendah. Ini memang ya banyak diaplikasikan, hanya keterbatasannya sampai sejumlah karyawan tertentu. Mungkin kalau sudah lebih banyak, membuat rating ini jadi sangat kecil-kecil atau akan ada nilai-nilai yang bersama, jadi orang berada pada rank yang sama, itu punya peluang itu. Kalau sudah terjadi itu, berarti kan ada kemungkinan, oh oke, apakah ini sudah cukup membedakan antar karyawan. Kemudian ada juga pair comparison methods, ini juga ada beberapa, ini jadi eh, per comparison itu setiap ini di apa namanya dibuat rating, kemudian dibandingkan dengan subordinat yang lain dan pada apa pada traits tertentu. Nah, ini jadi perbandingan berpasangan ini yang sering apa namanya kita gunakan ya. Tapi ini juga tadi ada minusnya adalah tadi belum tentu orang posisi gitu ada bandingan yang ini memang secara aktual kinerja memang lebih bagus gitu ya. Kadang-kadang ini maka penting untuk menerapkan apa namanya standar kinerjanya itu yang apa lebih clear. Metode yang lain disebut sebagai manajemen by objektif. Jadi ini lebih apa lebih gelondongan ya, lebih kepada tadi setting goals-nya, tetapi tidak rigid. Maka ini berbeda dengan KPI yang rigid, ini dia akan lebih umum, tapi yang penting itu setting goals-nya pada level organisasi, pada level departemen, nah, kemudian diturunkan pada level karyawan. Nah ini uh, kemudian dinilai pada jangka pendeknya, kemudian nanti ada apa namanya pada jangka tahunan tahunannya misalnya, kemudian nanti ada per semester, per triwulan. Nah, kemudian yang penting tadi ada review dan feedback. Ini beberapa metode yang apa umum digunakan di dalam penilaian kinerja. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Baik. Nah, teman-teman di dalam kita apa namanya apa implementasi dari penilaian kinerja ini ada beberapa hal yang eh, perlu kita cermati, juga potensi masalah yang bisa potensi timbul yang perlu kita mitigasi. Nah, apa namanya ada beberapa hal dalam penilaian. Jadi misalnya terkait dengan fairness dan effective supervision. Nah, ini eh, memastikan bahwa proses ini adil dan efektif baik bagi karyawan maupun penilai. Maka penting juga ada mm, pelatihan ya bagi penilai untuk menilai. Jadi apa skill menilai menilai itu juga satu skill yang perlu perlu dipelajari dan perlu pengalaman menilai seseorang. Nah, untuk itu perlu dibantu dari HR untuk para supervisor ini standar yang jelas, yang clear, baik dari sisi metrik maupun deskriptifnya, sehingga tidak menimbulkan pemahaman yang ambigu atau juga bisa misinterpretation. Jadi interpretasinya jadi tidak sesuai dengan yang apa namanya direncanakan. Nah, ini penting. Hal lain yang bisa dihadapi oleh penilai
dalam apa namanya ini adalah disebut dengan halo effect. Halo effect ini penilai bisa apa ya bukan tertipu sebetulnya tadi karena jadi belum mampu melihat sisi objektifnya yang disebut halo effect. Jadi kayak di kalau fisika itu ya efek eh, dari misalnya matahari yang jadi lebih besar dari yang sesungguhnya. Nah, itu apa namanya halo effect. Jadi penilai memberikan penilaian yang lebih bagus dari aktualnya. Ini karena tadi bisa jadi standarnya belum clear atau ada interpretasi yang tidak sesuai. Hal lain yang perlu dihindari juga disebut dengan menilai rata. Nah, ini eh, konon katanya orang Indonesia ini cenderung untuk tadi menghindari konfrontasi, menilai baik sehingga cenderung di tengah. Tuh. Nah, ini juga apa namanya perlu kita hindari. Jadi misalnya satu batch itu nilainya rata, di tengah di range rataan misalnya. Ini perlu kita kita hindari. Atau bisa juga eh, terlalu pelit atau terlalu murah. Nah, ini juga potensi terjadi. Jadi ini adalah nah, dari sisi nilai. Bisa juga terjadi potensi terjadi bias. Jadi ya bias umur, bias gender, kemudian juga bias mungkin alumni, ini ya, bias-bias primordial itu. Nah, ini potensi terjadi yang perlu dihindari. Maka sebagai HR kita bisa memberikan guidance ya agar penilai uh, bisa menghindari masalah-masalah ini. Salah satunya adalah tentu uh, penilai harus memang mencermati, memberikan intensitas perhatian yang penuh di dalam melakukan penilaian, juga di dalam melakukan wawancara, misalnya jadi wawancara ini memberikan perhatian yang penuh. Nah, kita bisa ini kalau tadi kitanya sendiri, penilainya atau penilainya sendiri itu eh, tadi benar-benar memahami, clear, memahami aspek-aspek yang dinilai, kemudian bagaimana menilai, dan skala rating. Nah, ini sehingga kita bisa menilai dengan lebih objektif. Hal berikutnya adalah menjadi pendengar yang baik, pendengar aktif, apa sehingga dari ini kita bisa bisa apa namanya meningkatkan objektivitas dari gesture, dari apa komunikasi-komunikasi nonverbal. Nah, ini juga akan membantu kita untuk menemui atau mendekati objektivitas. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Izin bertanya, Bu. Silahkan. Ya, tadi terkait bahwa apa performance appraisal ini kan harus benar-benar adil ya, Bu ya, bukan hanya terlihat adil aja gitu secara administratif. Tapi pada kenyataannya kadang-kadang penilaian itu tuh di satu unit kerja dengan unit kerja yang lain gitu. Contohnya mungkin di tempat saya tuh eh, berbeda gitu standarnya. Bisa jadi di tempat saya tuh sangat baik, tapi di tempat yang lain tuh mungkin menilainya oh kerja kerja begitu aja tuh baik saja gitu. Bukannya sangat baik. Nah, gimana? Apakah ada mekanisme, misalnya apa mekanisme kalibrasi ya Bu ya antar penilainya yang bisa digunakan untuk mengurangi perbedaan standar penilaian tersebut Bu? Ya, ini menjadi tugas dari apa HRD ya untuk bisa menjelaskan. Maka tadi pentingnya salah satu penting pelatihan untuk penilai, untuk mendapatkan objektivitas itu tadi. Ini kan kadang seringkali terkait dengan interpretasi ya, terhadap ini. Jadi eh, kata ini, oh ini udah bagus. Tapi kata yang di divisi lain, oh itu kemurahan gitu ya. Ini kata kata yang di sini, "Ah, itu mah pelit." Ya. Nah ini
justru itu kadang mau aman, di apa sedang semua. Nah, ini juga tidak objektif ya ini. Nah, ini maka penting tadi pelatihan menjadi penilai karena mm, menilai menilai apalagi menilai orang ini apa namanya perlu jam terbang karena manusia juga multidimensi, beda dengan sesuatu yang apa namanya ini speknya ini nilai ini itu mudah kita kalibrasi, tapi menilai orang kan tidak mudah ya dikalibrasi. Oh, kadang kita sendiri juga punya beberapa faktor, eh, pengalaman ini juga akan mempengaruhi penilai. Nah ini apa? Jadi jam terbang itu bisa bagus, bisa juga tidak kalau kalau ternyata penilai itu menganggap pengalaman itu sebagai informasi yang fix ya, yang ternyata apa namanya ini adalah hal yang berbeda dengan orang ini. Satu contoh misalnya menilai mahasiswa aja. Eh, Bisa jadi kalau saya misalnya biasa gitu masuk di kelas, kemudian ada mahasiswa di belakang menyendiri, asik apa namanya udah kayak sama posisinya kayak dosen gitu ya, satu meja sendiri gitu ya. Lah, tapi dia di belakang. Jadi kadang kan mikir, nah ini mau memperhatikan nggak sih niat kuliah nggak sih gitu. Nah, padahal dia melakukan itu ternyata karena perlu ngecas ya kabelnya nggak nyampe misalnya itu jadi nah itu perlu apa namanya hal yang tadi maka penting eh, penilaian kinerja ini ada wawancara. Proses wawancara itu kan proses penggalian informasi, juga apa namanya bisa debate, maksudnya eh, karyawan bisa juga memberikan ini, oke, saya apa namanya, kenapa saya dinilai segitu, padahal menurut saya ini dia bisa bawa bukti gitu. Nah ini hal yang apa namanya menjadi komunikasi. Eh, nah, makanya standar yang berbeda itu penting tadi dikalibrasi, ada penyamaan persepsi ya tentang ini yang eh, menjadi tugas HR untuk ini. Apalagi kalau ada perubahan, misalnya ada perubahan metode atau ada perubahan form penilaian atau item-item penilaian itu penting untuk bisa memberikan persepsi yang relatif sama. Meskipun kita nggak bisa sama persis, tapi relatif apa namanya sama untuk menjamin keadilan itu, menjamin apa orang-orang yang dinilai merasa diperlakukan dengan adil. Itu sih. Ya. Iya sih memang apalagi nih kalau itu terkait dengan apa karakter pekerjaan atau karakter divisi misalnya ya, karakternya orang finance dengan orang operation gitu mungkin beda ya ini juga atau malah juga orang marketing misalnya ya yang lebih dinamis gitu. Atau ukurannya lebih 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 clear misalnya untuk yang sales ya ada, nah tapi akan beda dengan kalau yang untuk apa namanya apa employer branding atau employer reputation. Nah, itu kan agak beda untuk gimana menilainya. Itu sih. Gimana Pak Santi? Ada pengalaman lain? Iya Bu, Eh, iya sih kemarin itu ada yang protes gitu Bu, ketika misalnya dua-duanya itu bekerja, menurut mereka tuh bekerja dengan sangat keras gitu. Yang satu dinilai sangat baik, satu dengan yang dinilai baik. Terus mereka akhirnya tahu gitu, oh saya kok dinilainya baik, yang itu kok baik sekali gitu. Apalagi kan kalau misalnya buat PNS itu kan penilaian sangat baik itu kan dibutuhkan untuk bisa naik pangkat gitu ya Bu ya syaratnya gitu. Nah itu akhirnya mereka protes. Nah akhirnya ada komunikasi sih Bu akhirnya. Oh ya kalau sekarang kan di sistem e-kinerja PNS itu ada apa mekanisme untuk sanggah gitu ya untuk keberatan gitu. Nah, akhirnya dia menggunakan itu terus mungkin mensubmit lagi apa evidence bukti-bukti kinerjanya dan akhirnya bisa diperbaiki gitu, Bu. Iya.
Iya sih, sekarang alhamdulillah ada. Nah, ini juga di dalam interview itu juga apa bisa gitu. Jadi kan ada ruang untuk tadi apa namanya di dalam proses interview itu bisa tadi antara penilai dan yang dinilai untuk menemukan tadi kesepakatan kalau ada sanggahan. Oke, ada temannya yang lain yang mau sharing Mungkin Bu, pengalaman? Ya, silahkan. mau bertanya sekaligus mungkin sedikit sharing ya Bu ya. Jadi saya sependapat sekali Bu tadi terkait dengan penilaian itu. Jadi dia ada apa namanya semacam bias gitu ya. Ada uh, clarify standards, ensure fairness and effective supervision gitu ya. Jadi eh, kadang-kadang ini ada dua case Bu. Kadang-kadang memang pimpinan itu susah juga Bu ya. Jadi dia penilai ketika penilaian dia lebih besar rasa kasihan gitu. Ini ada dua case. Ini case yang pertama Bu. Ketika dia menilai ya kasihan lah orangnya udah senior mungkin juga kalau terlalu rendah bonusnya jadi kecil akhirnya diberi nilai sekian. Tapi tahun depannya pimpinan satkernya itu justru malah komplain ke SDM, orang ini kinerjanya jelek, kurang bagus, mohon dipindah. Nah, begitu kita lihat rekornya kan 3 tahun terakhir, lah ini nilainya bagus gitu kan. Nah, jadi maksud saya waktu itu kita juga sempat bilang, mohon objektif saja. Kalau memang jelek jangan ragu-ragu untuk kasih nilai jelek. Kalau memang bagus ya bagus. Jadi ya, faktor-faktor yang pertimbangan yang lain itu mungkin bisa dieliminir gitu ya atau dikurangi. Kemudian case yang kedua, dengan adanya seperti itu ini butuhnya masih agak berpotensi untuk promosi Bu ya. Akhirnya mereka misalnya menjadi masuk di kuadran yang potensial untuk promosi. Nah, sementara dalam penilaian ini kan mungkin hanya melihat angka-angka gitu ya, dan angka-angka itu tercipta dari persepsi penilaian pimpinannya. Nah, ini satu pertanyaan saya, Bu, bagaimana caranya pimpinan untuk menilai attitude gitu ya, atau mungkin perilaku gitu ya? Saya belum melihat adanya eh, apa indikator perilaku dalam penilaian-penilaian yang mungkin sempat di-share tadi gitu. Tapi intinya ada target, ada ini achieve gitu ya. Cuman misalnya tadi apakah kita perlu 50-50 antara perilaku dengan kinerja targetnya atau mungkin lebih besar perilakunya atau lebih besar targetnya mungkin mau ini Bu diskusi aja Bu. Izin, makasih Bu. Oke, iya, makasih. Itu memang ada perbedaan karakter di organisasi apa publik dan private, di organisasi pemerintahan dan di organisasi bisnis. Ya, ini memang eh, karakter terutama kalau kita di apa namanya pemerintahan, di organisasi publik yang apa berkarir lama di satu organisasi atau lebih ini lagi dari masuk sampai pensiun. Seperti saya ini dari masuk sampai pensiun di satu institusi ini eh, terjadi apa ya continuing commitment yang ini yang membuat eh, menjadi atasan itu tidak mudah untuk apa namanya objektivitas karena tadi tumbuh bersama ya apa tahu benar ini jadi nanti ketika menilai itu aspek-aspek yang lain muncul gitu misalnya tadi ya kasihan ini kan sudah dia sudah menunjukkan effort tapi nggak mendemonstrasikan nggak terdeliver ke kinerja tapi kita tahu ya effortnya besar misalnya kan gitu dia udah rajin kok ya tapi ya karena bisa jadi karena kompetensi oh, ya udah ekspresinya atau itu segitu kinerjanya nah itu hal-hal ini yang tadinya miss itu yang menyebabkan terjadi apa ya lag antara kinerja individu dan kinerja organisasi ya seringkali gini kinerja individunya bagus-bagus nih sangat sangat bagus gitu ya tapi ketika dilihat indikator kinerja organisasinya loh kok jelek gitu ini kan ada miss kan berarti nah ini berarti ada tadi like di dalam penilaian jadi ada apa apa dalam objektivitas penilaian sehingga kinerja individu tidak apa namanya deliver terhadap
kinerja organisasi. Beberapa ini mengalami waktu itu bimbingan saya juga ini, terutama misalnya Kemenpan RB punya penilaian mengenai transformasi organisasi, ya kan? Transformasi organisasi. Nah itu ketika dinilai karyawan apa namanya pegawainya nilai bagus, tapi begitu nilai dari organisasi A ini kok jelek gitu, apa namanya nilai dari Kemenpan RB-nya itu dia dinilai jelek. Nah berarti kan ada tadi ada lag. Nah ya tadi terjadi kan atasan menilai tadi kurang apa namanya, tadi nggak enakan nih tadi ya dinilainya ini banyak banyak pertimbangan atau indikator penilaian yang bukan indikator penilaian kinerja di dalam pertimbangan atau dalam pengambilan keputusan. Nah, itu memang yang akan terjadi seperti itu. Kalau maka tadi ini menjadi apa ya jantung dari penilaian dari eh, semua basic apa fungsi SDM. Kalau tadi penilaian ini nggak objektif, gitu. Bisa keliru siapa yang akan dikirim pelatihan, bisa keliru siapa yang layak dipromosikan, ya kan apa namanya, bisa keliru tadi yang dapat tukin ya misalnya ada apa namanya ini itu sih apalagi itu oh ya nanti nggak dapat tukin kan kasihan gitu kan itu yang lain dapat nah, atau tahun lalu dapat tahun ini kok enggak. Nah ini apa namanya biasa itu terjadi juga Mas Adim di kami gitu kan nggak enak ya kami kan juga dinilai kok 2 tahun berturut-turut 2 tahun ini berarti kan 4 semester ya berturut-turut tidak tercapai yang kinerja kan ininya tunjangan misalnya tunjangan ininya fungsionalnya kan dihentikan sementara gitu kan sampai dia mencapai. Nah ini itu kan jadi dilemanya atasan ya kalau misalnya sampai ini profesor nggak nerima tunjangannya gitu kan ini banget kan itu maka yang bisa dilakukan kalau ini ya culture-nya demikian adalah mitigasi bahwa agak untuk memastikan bahwa kinerjanya tercapai. Jadi maksudnya dicerewetin di proses ini apa namanya kita harus punya timeline yang ketat untuk memberikan apa namanya untuk meningkatkan awareness, memberikan untuk beliau ini untuk memastikan mencapai kinerjanya. Itu yang apa namanya yang bisa dilakukan. Itu juga yang sebenarnya dilakukan oleh supervisor. Kalau kita merasa nggak enakan di belakang apa di paling di ujung di awalnya ini sudah mulai ada ini mitigasi yang ketat agar tercapai tadi. Nah, itu salah satu apa namanya juga tugas ya. Kan memang kan tugasnya untuk memastikan kinerjanya tercapai, bukan hanya menilai saja. Jadi yang utamanya jadi situ maka tadi kan feedback itu sebetulnya tujuan penting ya apa namanya di dalam kita mengembangkan performance appraisal itu. Jadi atasan mesti rada cerewet tuh. Oke, oh ini sudah sampai nih 3 bulan sekian kok baru sekian jadi segini ya itu kami pengalamannya gitu diingatkan ini dicerewetin lah bahasa apa namanya untuk memastikan kinerjanya tercapai itu sih. Karena kalau matriks lebih mudah. Nah, tadi memang gimana ya menilai attitude gitu ya. Eh sebetulnya ada sih bars. Jadi apa namanya behavioral hanya apa ya? Rating scale. Itu ada penilaian ini. Nah, eh justru organisasi yang baik attitude itu punya porsi yang apa namanya? Yang penting. Dan biasanya makin apa namanya makin tinggi posisi porsi itu makin besar. Jadi bukan porsi tekniknya kan bukan teknis lagi manajerial. Nah di dalam manajerial itu attitude yang besar. Artinya porsinya besar. Sebetulnya di PNS sekarang ini eh, ada juga ya yang 40% ya penilaian atasan. Hanya sekali lagi memang
bias penilai punya potensi bias yang besar kalau rubriknya tidak clear, tidak jelas. Yang hal berikutnya kan, kalau yang sekarang kan rubriknya nggak jelas, maksudnya nilai ini apa saja sih, indikator apa namanya rincinya, itu sih yang harusnya ada. Tapi attitude bisa dinilai karena itu justru itu sangat terasa apa namanya untuk yang secara agregat eh, orang lain bisa menilai. Satu contoh gini, kita masuk aja ke kantor bank, kita akan merasakan tuh eh, apa namanya vibe yang berbeda, bank A, bank B, bank C gitu ya. Akan terasa ya antara misalnya masuk BCA, BNI, BRI, Mega misalnya atau apa itu, kan terasa eh, ini agregasi dari attitude para karyawan yang dirasakan oleh customer, oleh nasabah gitu. Kita masuk itu maka itu sangat penting justru kemampuan atasan ini seperti eh, menerjemahkan jujur misalnya. Dan apa namanya, oh itu kan sulit, hanya dia dan Tuhan yang tahu misalnya jujur. Tapi kita bisa ini ya, ya apa namanya indikatornya. Salah satunya misalnya gini, kenapa beberapa restoran makanan sisa nggak boleh dibawa karyawan. Itu sebetulnya salah satu untuk membangun attitude. Meskipun kayaknya oh mubazir, kayaknya kejam ya kenapa ini. Tapi ada yang justru boleh. Nah ini kan tergantung budaya organisasi yang dikembangkan. Nilai-nilai organisasi yang akan membangun attitude para karyawan. Maka itu penting. Value dari value itu kemudian akan menjadi budaya organisasi. Nah, itu yang nanti akan memberi apa ya, menciptakan attitude bagi karyawan. Dan attitude relatif seragam. Misalnya seragam karena value-nya, karena budaya. Jadi misalnya memahami tepat waktu versi apa namanya perusahaan Jepang dengan versi perusahaan basis Jepang maksudnya ya, dengan versi perusahaan basis Amerika bisa bisa beda gitu. Misalnya nih perusahaan lain mengembangkan value yang individu, maka dia dia harus tepat waktu karena ini karena saya kalau nggak tepat waktu nanti akan dinilai nggak profesional. Tapi perusahaan Jepang yang ditanamkan adalah kalau kamu nggak tepat waktu, ini terhambat nih kerjaan orang lain. Kita apa namanya nggak tercapai apa namanya target hari ini gitu. Yang menciptakan perasaan, waduh, gak enak ya, kok saya jadi merepotkan orang lain, mau saya merugikan organisasi. Nah, agak beda ya, kan berbeda ini yang dibangun tentang attitude tepat waktu. Nah, seperti itu apa namanya. Jadi sebetulnya bisa. Jadi seperti ini cerita teman yang diajak. Mereka diajar gini, harus apalagi kalau menerapkan just in time ya. Karena just in time berarti kan datang apa namanya bahan baku kan harus segera masuk proses produksi, karena just in time berarti kan nggak ada penggudangan nih. Nah, ini kalau sampai truknya apa ngantri kan menghambat juga yang lain. Nah, itu udah nggak enak banget gitu. Apa namanya dia menghambat orang lain. Jadi kan beda dengan yang aduh saya nanti saya beda ini tentang orang lain gitu. Karena saya beda kan ya gitu. Sama seharusnya yang diciptakan untuk organisasi publik ya, melayani publik kan gitu. Harus harus ini nih apa namanya menyelesaikan semua tepat waktu karena ya masyarakat
ini harus terlayani dengan baik gitu ya, harus ini dicapai. Nah, itu sebetulnya yang bisa dikembangkan attitude itu. Enggak, enggak yang itu yang jadi apa namanya jadi jokes. Kalau bisa dipersulit ngapain dipermudah gitu. Nah, itu kan jadi jadi beda ya gitu. Nah, itu Mas Adi. Ya, makasih Bu. Oke, teman-teman ada lagi. Bu, mau bertanya. Oke, Zip. ayo. Ya, terkait ini sih Bu, tadi menarik ya menggali terkait dengan penilaian karyawan seperti itu Bu. Nah, menurut Ibu seberapa efektifkah sih Bu kalau misalnya atasan melakukan penilaian secara one on one gitu kepada karyawan apalagi dalam case ya maksudnya penilaiannya mungkin tidak bukan bukan objektif ya Bu, maksudnya penilaiannya belum terlalu terperinci gitu terhadap kompetensinya dia atau behaviornya dia. Nah, menurut Ibu apakah penting maksudnya dilakukan secara rutin one on one kepada karyawan karena kan yang mungkin saya lihat gitu ya Bu di lapangan seringkali karyawan itu berusaha menutupi gitu misalnya ada keluhan atau mungkin ada masalah di pekerjaan atau personal dia gitu sampai akhirnya muncul satu case gitu misalnya pelayanan jadi terganggu nah akhirnya terkuak lah gitu bahwa oh dia menghadapi masalah yang dia belum ceritakan ke HRD. Nah menurut Ibu bagaimana ya seorang atasan bisa menyikapi terhadap apa yang dirasakan oleh karyawan itu apakah memang efektif melalui one on one atau misalnya melalui rapat mingguan gitu Bu atau rapat bulanan gitu yang dari bukan hanya sekedar membahas pekerjaan gitu tapi membahas seperti apa kendala kamu apa masalah kamu gitu menurut ya mungkin dari pandangan Ibu seperti apa ya Bu untuk menilai penilaian yang secara langsung itu Bu wawancara seperti itu. Ya, one on one memang praktis, ya kan? Oh, praktis, apa namanya, terlaksana. Tetapi tadi memang potensi biasnya juga tinggi. Maka HRD perlu juga mempunyai instrumen yang lain yang menjadi penyeimbang dengan proses one on one itu. Maka itu proses apa indikator-indikator matriks ada indikator-indikator yang lebih terukur KPI yang baik yang apa namanya yang doable, yang deliverable ya. Eh, itu penting. Nah, eh, one on one ini lebih baik tadi tadi review yang lebih eh, sebagai proses coaching juga di situ. Jadi tidak hanya menilai, tapi juga ada proses coaching di situ. Jadi kalau dikembangkan seperti ini akan lebih efektif. Penilaiannya matrix, tapi proses one on one-nya itu lebih ke coaching untuk memastikan agar tercapai di akhir periode. Ya, jadi itu jadi penilaian jadi review. Jadi tetap masuk poin. Jadi misalnya ada nih triwulanan, ada nilai triwulanan yang tadi dengan one on one review juga oke. Ini udah trimester udah quarter ini misalnya quarter ya. Quarter ini kok baru sekian misalnya. Apa kendalanya, apa ini bagaimana solusinya gitu. Dicari bersama. Nah, itu akan lebih lebih efektif kalau seperti itu. Tapi kalau hanya dicegah di akhir eh, bisa jadi kurang efektif karena nggak ada lagi apa yang dilakukan kan tinggal ini udah keluar tuh matriksnya ya artinya KPI matriknya sekian gitu artinya tercapai tidak tercapai gitu sih Mbak. Mbak Ayu. Jadi ada pemisahannya gitu ya Bu ya terkait dengan metodenya. Ya, Hmm. baik. Ada metode apa ya penyeimbang tidak hanya satu saja. Nah ini HRD juga penting kalau hanya satu tadi sangat tergantung supervisor yang dengan apa proses one on one di ujung. Nah ini kan nggak ada apa namanya nggak ada pembanding, nggak ada penyeimbang untuk memastikan tadi fairnessnya itu. Dia perlu punya
instrumen lain gitu untuk jadi pertimbangan di dalam penilaian. Ya, baik Bu, terima kasih. Sama-sama. Oke, kita lanjutkan. Nah, ya. Baik ya teman-teman, ini jadi di dalam performance management ini penting ada uh, 3 hal ya. Jadi di dalam yang apa namanya proses yang ketika kita mengatakan ini performance management dari performance appraisal. Jadi manajemennya dan penilaiannya. Jadi penilaian itu bagian dari manajemen ya. Karena manajemen itu kan dari planningnya sampai pada apa namanya penilaian. Nah juga di dalam ini penting tadi di dalam direncanakan apakah tadi sebelum penilaian di akhir tahun. Ya. Apakah kita akan menilai semesternya? Tadi kan apakah ada review 3 semester ya? Apakah ada quarter appraisal misalnya? Jadi penilaian sementara. Nah, itu masuk dalam perencanaan. Nah kemudian, nah di dalam performance manajemen itu penting tadi goal directed karena apa goal akhir periode penilaian ini itu yang apa namanya menjadi penting. Nah kemudian juga sebetulnya apakah jadi ada tim performance atau ada individual performance, ada uh, tim performance misalnya apakah penilaian gini ataukah oke kita menilainya uh, hanya sebagai individu. Tapi dalam beberapa organisasi sudah dikembangkan ada 2 nilai itu ada nilai sebagai individu dan ada nilai sebagai tim. Karena kita sadari kalau hanya tadi penilaian berbasisnya individu ini bisa jadi membuat orang berada pada silo. Jadi pokoknya kerjaannya beres, targetnya tercapai. Tapi secara organisasi dia kontribusinya apa namanya jadi lebih kecil. Nah, sekarang itu sebetulnya tim performance lebih banyak uh, dikembangkan, diterapkan terutama di apa namanya perusahaan-perusahaan basis profit. Saya lihat sih di apa kalau di organisasi pemerintahan belum. Yang ada kan langsung diagregasi individu, langsung diagregasi kepada organisasi, divisi apa itu. Tapi menilai sebagai tim itu saya kok belum ini ya. Mungkin teman-teman kalau ada pengalaman di organisasi publik penilaiannya tim performance, ya itu mungkin menarik. Nah, kemudian juga bahwa performance management ini adalah proses yang apa continue, proses evaluating yang continue dan mestinya continue ini adalah continuous improvement juga. Nah, ini yang apa namanya sebagai bagian jadi penilaian penilaian kinerja ini sebagai subsistem dari manajemen kinerja. Nah, kalau tadi kita tadi menilai tadi pentingnya kenapa harus objektif, karena kita akan nilai nih performance terhadap value-nya bagi organisasi. Kita petakan di sini apa namanya apakah dia jadi karyawan ini performansnya terhadap value organisasi. Jadi ini menurut gini, ada orang yang sibuk kerja, tapi sebetulnya apa yang dia kerjakan, kesibukannya yang dia curahkan itu nilai bagi organisasi bisa jadi kecil. Nah, bila jika ada orang yang kerjanya kok kayaknya santai apa, tapi impactful bagi ketercapaian kinerja organisasi. Nah, itu yang apa namanya yang penting. Nah,
yang ungu ini adalah tadi, ini yang tadi ya, eksepsional dalam arti outstanding, yang tinggi, apa namanya, kinerjanya dan memiliki kontribusi value yang tinggi bagi organisasi. Jadi kinerjanya itu terdeliver terhadap apa namanya kinerja organisasi. Jadi di sini yang apa namanya sebut sebagai mission critical dan core, artinya pekerjaan-pekerjaannya itu uh, sangat ini menjadi posisi kunci, posisi kritis bagi keberhasilan organisasi. Nah, ini adalah empatnya yang di ungu ini. Nah, sehingga dengan nilai yang tinggi, maka kita perlu memberikan reward yang tinggi karena mereka tidak hanya dari sisi kompeten dan juga experience. Nah, juga kita perlu dia memberikan peluang untuk develop yang lebih tinggi. Jadi peluang karir yang lebih bagus. Nah, yang hijau-hijau ini, jadi posisinya ini posisi-posisi yang perlu ada, penting, tapi misalnya di sini ya, paling enggak dia eksepsional, artinya dia tinggi pada posisi yang perlu. Kemudian dia tinggi pada posisi perlu dan core. Nah, di sini kalau dia average tapi posisinya critical, ini juga masuk radar. Maka jika ini adalah kita siapkan untuk apa memberikan dengan memberikan ruang pengalaman dan training. Karena dia potensi menuju yang ungu. Jadi yang hijau-hijau kita siapkan menuju yang ungu. Nah, kalau yang coklat-coklat ini teridentifikasi sebagai posisi-posisi berisiko bagi organisasi. Orang-orang berisiko ini tadi bisa jadi dia non esensial, pekerjaannya atau posisinya non esensial, tapi memberikan hasil nilai yang outstanding. Sehingga kita katakan, oh orang ini udah overqualified di sini. Jadi misalnya, apa ya? Taruhlah ada OB lah, ya misalnya OB, tapi menurut kita kok dia mah udah pinter banget atau kepinter lah sebagai OB gitu. Sayang kalau hanya OB, yang gitu kan. Nah, dia kan tadi kinerjanya bagus banget, tapi posisinya non esensial. Maka kita perlu apa namanya? Wah, ini risiko maksudnya gini. Bisa jadi kalau orang tahu potensinya bisa keluar nih, sayang. Gitu. Karena dia ada potensi untuk dikembangkan. Artinya dengan ada dia sekian, dengan ada sekian ini, padahal dia bisa dikembangkan lebih ini. Misalnya di lebih pekerjaan-pekerjaan yang memang bisa lebih administratif misalnya. Nah, itu apa namanya memungkinkan. Kalau di sini atau di sini nih dia high tinggi tapi dia berada pada posisi core, nah kan oh sayang gitu. Padahal dia sudah bisa dikembangkan. Sorry, kita udah bicara di coklat ya. Di coklat dia tinggi tapi tadi ini non esensial. Atau dia di sini pekerjaannya itu masuk apa namanya perlu, tapi dia bekerjanya di rata-rata aja. Padahal kita bisa kembangkan dia ke arah hijau. Gitu. Jadi trainingnya ini ke arah hijau. Karena kalau risk ini berarti kan bisa ke arah hijau, bisa ke arah biru. Turun ya, bisa naik, bisa turun. Gitu ini maksudnya ya. Sama. Jadi sedangkan yang biru, maka kita sebut sebagai ini posisi-posisi berisiko, kotak berisiko. Kalau sudah yang biru, ya berarti kan tadi diverse atau tadi kita akan apa namanya alternatif untuk outsourcing. Nah ini dari sisi pemetaan ini terkait dengan hasil dari penilaian kinerja ini bisa kita petakan dari sisi performance terhadap value.
pemetaan yang lain bisa kita buat seperti ini juga. Antara kinerja dan kompetensi, kita lihat tadi apa human asset value-nya. Ini juga apa salah satu teknis pemetaan ya. Eh, ini jadi kita petakan dari yang karyawan terbaik, karyawan berpotensi tinggi, bermasalah, ini agak ini ya karyawan tanpa harapan, karyawan berkarir ini supaya ini, nah ini kelihatan juga sama relatif sama. Yang tadi ini karyawan terbaik seperti yang posisi ungu ya sudah siap untuk dipromosikan. Nah, karyawan berpotensi untuk yang coklat ini yang potensi dan potensi tinggi dan karyawan karir ini posisinya penting saat ini bagi apa namanya yang bisa kita kembangkan ke arah karyawan terbaik, ke arah star lah. Nah, ada PR-PR yang lain di sini karyawan bermasalah, karyawan tanpa harapan tadi yang udah deadwood dan apa potensi rendah. Nah, ini yang ada 3 kotak yang perlu kita pikirkan. Ini maksudnya kerjaan orang HRD nih baru di sini. Eh, Karyawan potensi rendah ini mau kita apakan? Karena tadi kan kompetensinya sedang, kinerjanya juga apa namanya, misalnya kinerjanya udah apa namanya sebetulnya ada bagusnya, tapi artinya dia sudah mentok gitu dari sisi kinerja mentok karena kompetensinya apa namanya sedang menuju rendah. Yang kita pikirkan apakah dengan di training dia akan bisa meningkat. Nah, ataukah dia perlu mentoring atau bahkan coaching yang bisa dia untuk meningkatkan. Nah, itu. Kalau yang di sini. Nah, yang PR yang biasanya yang paling susah di sini nih karyawan bermasalah ya karyawan yang. Nah, karyawan bermasalah itu seringkali yang ini nih, kompetensinya tinggi tapi kinerjanya rendah. Orang HRD paling sebel nih karena kita berarti kan membayar terlalu mahal ya kan, membayar terlalu mahal, dia punya potensi kok karena dia punya kompetensi tinggi tapi eh, nggak mau apa ya, nggak mau mengekspresikan, nggak mau berkontribusi secara maksimal gitu. Nah itu yang apa namanya, karena kita melihat dia itu potensial, dia itu bisa gitu, tapi kita anggap males-malesan atau kita, nah kita tadi berpikir apakah tidak cocok dengan atasan atau gaya atasan untuk memotivasi, untuk guidance, untuk coaching yang tidak sesuai dengan dia, gitu. Atau eh, keliru penempatan, ya kompetensinya tinggi tapi membuat pekerjaan saat ini membuat kompetensinya tidak terekspresikan dengan apa namanya cukup baik, arti ruang ekspresinya yang kurang misalnya. Itu ini adalah hal-hal yang apa namanya bisa eh, jadi ya kita di dalam pemetaan itu, makanya penting em, tadi kalau penilaiannya tadi bias apa ini, nah nanti kita bisa salah-salah tuh menempatkan posisinya gitu. Itu sih. Oke, ada pertanyaan. Nah, bagaimana perusahaan menempatkan? Nah, ini hal yang berikutnya juga. Ini adalah menjadi sebetulnya keputusan strategik dan ini biasanya tidak hanya pekerjaan HRD. Ini sudah tim yang dibentuk oleh top manajemen yang dari tadi perwakilan karena ini penting bagi masa depan perusahaan atau organisasi menempatkan orang kotak pada kotak-kotak ini. Karena tadi siapa yang kita persiapkan jalur karir yang ini, siapa yang perlu kita retensi, siapa yang apa namanya kita perlukan motivasi, yang kita apa tahan ya untuk tetap stay, atau yang kita persilahkan untuk segera keluar ya, di situ.
Oke, ada pertanyaan atau berbagi atau pengalaman teman-teman. Eh, Bu, izin Bu. ya. Tadi yang matrix human asset value matrix itu Bu ya. Mhm. Kalau itu pembahasannya apa namanya dalam teorinya memang seperti itu atau itu free aja Bu? Ini kan ada karyawan tanpa harapan dan ada mantap di sebelah kanan tuh Bu ya. Maksudnya Oh enggak, ini apa namanya ini hanya ini aja sih apa namanya eh apa bebas aja Bu ya. memberikan ya memberikan ilustrasi dari apa namanya matriks 9 itu ya Line box. apa namanya 9 box 9 box itu ya 9 boxes itu eh, memberikan ini sih apa ya pemaknaan human value. Jadi ini menjadi dasar untuk tadi apa namanya value of person. Jadi mengelompokkan yang dilatih sama pengelompokannya. Hanya dari sisi ini kan memang sama kompetensi dan kinerja ya. Eh, tapi memberikan ini kepada apa perusahaan atau pada organisasi pada pengambilan keputusan organisasi tentang tadi bagaimana menempatkan apa namanya dari hasil penilaian itu apa yang kita bisa manfaatkan itu. Mungkin satu pertanyaan saya Bu. Oke. Tadi kan yang perlu kita perhatikan ini kan yang coklat-coklat ini Bu untuk apa masa depannya gitu ya. Nah, Mhm. ketika misalnya dalam satu kondisi ada satu posisi di mana ada satu karyawan berpotensi tinggi dan satu karyawan berkarir, ini yang lebih didahulukan mungkin sebaiknya yang mana Bu kira-kira? Nah, karyawan berkarir itu tulang punggung kinerja kita hari ini, ya. Eh, dia harus kita pertahankan tetap untuk hari ini dan beberapa tahun ke depan. Tapi dia sudah mentok, artinya ini udah kinerja terbaiknya gitu. Potensinya juga sudah semua sudah dieksplor. Jadi ini misalnya oh ini udah tadi karyawan yang sudah pengalaman ya, udah ini mungkin beberapa saat lagi pensiun gitu. Eh, dari sisi pengembangan udah mentok gitu. Nah, potensi tinggi ini berarti eh, sudah cukup beberapa Anda bergabung, sudah paham tentang organisasi, tapi belum diberi kesempatan untuk menduduki posisi jabatan tertentu yang membuat dia lebih bisa mengekspresikan kompetensinya. Kinerjanya udah tinggi, tapi biasanya akan lebih secara umur bisa jadi lebih muda dari yang berkarir, tapi tadi dia punya punya potensi untuk dikembangkan ke depan gitu. Nah ya Bu, dilemanya kan seperti itu ya Bu ya. Maksudnya kalau dari sisi kompetensi itu kan biasanya memang berkembang sesuai perkembangan zaman ya Bu ya. Dan anak-anak zaman sekarang juga bisa mungkin lebih banyak berkembang gitu ya, lebih bisa latihan dari berbagai media gitu. Sementara yang karyawan berkarir juga wah udah semakin mohon maaf gitu mungkin semakin lemot gitu udah mau mikir istilahnya tes potensi akademik juga aduh udah deh udah zaman dulu banget itu kita ikutin kayak gitu. Nah, maksudnya kan dilemanya ketika yang berpotensi tinggi itu adalah masih muda nih, tapi yang berkarir juga harus dijagain karena ini tulang punggung nih kan. Nah, ini dilema yang membingungkan nanti ketika ada kesempatan dan satu posisi harus memilih gitu Bu ya kira-kira mana yang lebih baik gitu kira-kira Bu. Nah, ini seperti ini. Apakah kita memang benar apa ini juga tentang risk appetite ya apa namanya seberapa ini kemampuan untuk ambil risiko. Apakah kita mau apa namanya risiko apa mengambil risiko apa kinerja turun sebentar tapi memberi kesempatan pembelajaran
atau posisi itu membuat kita harus benar sekarang. Artinya kinerjanya harus dijaga sekarang, gitu. Nggak apa namanya eh, sedikit ruang untuk membuat kesalahan misalnya. Ya itu berarti kita ambil yang berkarir, yang udah siap gitu ya. Tapi mungkin beberapa tahun ke depan sambil kita menyiapkan yang potensi tinggi. Gitu pilihan pertama. Atau ya sudah kita mau invest nih kan itu. Invest nih apa namanya eh, rada rada berisiko ya, berisiko lebih tinggi kita invest karena dia punya potensi tinggi. Tapi ya tadi sebetulnya jam terbangnya belum banyak. Maka dia kan ada potensi untuk berbuat salah tuh. Seberapa kita bisa mentolerir kesalahannya. Itu kan yang apa namanya eh, posisi-posisi yang seperti itu sih, Pak. Apakah kita mementingkan pembelajarannya, experience-nya, atau kita memungkinkan apa jagain kinerja gitu, Pak. Jagain kinerja atau produktivitas lah kalau apa kok di manufacturing kan itu tuh yang dijagain biasanya. Itu sih pilihannya, pertimbangannya. Baik, kasih Bu. Itu sih memang dilemanya. Makanya di kota yang sama jadi pilihan menjadi pilihan organisasi. Berada pada tahap mana ya apa namanya yang kita dan juga ini apakah perusahaan apa namanya organisasi tersebut lebih apa namanya termasuk tadi saya satu menghargai senioritas yang memberikan kesempatan dulu ya ke senior yang ini. Nah, kemudian baru apa juniornya nanti ada waktulah untuk belajar sambil kita persiapkan. Itu bisa juga. Kita tadi di pairing, jadi karyawan yang berkarirnya dikasih dulu kesempatan. Nah, yang karyawan potensi tinggi ini kesempatan diberi untuk apa namanya belajar dulu gitu. Kamu sabar dulu ya, belajar dulu. Jangan loncat jadi jenderal. Yang istilah orang lagi ya, bukan karbitan. Nah, itu Dari sih. pengalaman dulu ya Bu ya. Iya, gitu nanti. Inilah apa namanya dalam ini penting. Terutama biasanya kalau yang apa risiko tinggi akan biasa memilih karir dulu sih kalau posisi-posisi risiko tinggi seperti misalnya auditor. Maka kenapa misalnya auditor kok ini karena tadi eh, sedikit salah di sini ini kan akan terjadi. Tapi akan beda misalnya biasanya marketing lebih bereksperimen kan kalau di dalam apa namanya organisasi kan. Kenapa ini kalau marketing kan biasanya kan anak-anak muda nggak apa-apa lah salah-salah dikit nanti bisa di ini gitu misalnya. Nah itu sih pertimbangannya. Ya mungkin kalau marketing lebih agak lebih mudah karena memang angkanya jelas gitu ya, kuantitatif capai target bagus enggak ya, tapi yang susah kan kayak misalkan kita yang di sektor publik gitu Bu ya, itu juga kita mengukurnya ya, gimana ya. Ya, Ini ya itu juga harus dipertimbangkan. iya Semoga- itu apa yang kita risk nggak disebut gimana nih kemauan mengambil risiko dari apa namanya pengambil keputusan dari top manajemen itu ya. Eh, ini atau tadi sebetulnya salah satu itu sebetulnya misalnya tadi memberikan jenjang karir hal berikutnya kan itu yang perlu dipertimbangkan jenjang karir mau kan, patuhi jenjang karir karena kan ada misalnya posisi ini harus kepangkatannya ini ya ini kemudian pengalaman sekian nah gitu kan kadang itu juga yang jadi padahal ini yang ini lebih siap nih misalnya tapi belum kayak yang terjadi misalnya kami dulu di ini udah siap nih tapi ternyata dia apa ya termasuk yang nggak aware ngurus pangkat. Jadi untuk posisi yang harusnya apa namanya minimal 4A, dia masih 3C coba. Nah, ini kan berisiko ini.
dari sisi ini. Tapi dari sisi kompetensi apa ini udah siap banget. Itu bisa jadi. Jadi kan tinggal atasan mau ambil risiko yang mana gitu. Ambil risiko yang sesuai syarat kepangkatan tapi tadi kinerjanya ini, atau tadi yang paling kurang tapi memberikan ruang untuk pembelajaran. Nah, itu hal-hal. Sambil izin saya misi presensi ya, daftar hadir. Hmm. 3, 2, 1. Terima kasih. Eh, iya, memang. Nah, dilemanya kalau talent management di organisasi pemerintahan. Nah, ini tapi sebetulnya lebih mudah harusnya. Tinggal komitmen aja sebetulnya. Karena apa? Semua pegawai kan apa turnovernya kan relatif rendah ya. Artinya kalau organisasi invest itu lebih lebih apa ya? Risikonya lebih tinggi, lebih rendah gitu. Jadi talent manajemennya seharusnya lebih mudah. Tinggal kemauan dan konsistensi aja sih kalau menurut saya. Yang kadang tadi sih, soalnya kan kalau ganti atasan, ganti preferensi, kan ganti ini, itu yang Betul, Bu. padahal kalau ininya aja ya apa namanya konsisten, nah ini talent management bisa diterapkan dengan baik. Ya apalagi sekarang ya, jangankan talent management, karir normal aja bisa ajul-ajulkan. Juga kasihan tuh apa namanya ini orang di sudah apa meniti karir gini ya, tiba-tiba dipotong. Hmm. Ya, Bu, wisdomnya pimpinan memang, Bu, pernah terjadi di lembaga saya juga ketika ganti pimpinan, Hmm. itu banyak yang diganti orangnya, itu sampai di level agak ke bawah gitu. Jadi bukan cuma top manajemennya aja. Mhm. Mungkin kalau di top manajemen agak politis oke gitu kan. Tapi ini sampai di level let's say kasubagnya misalnya gitu lebih golongan ya di bawahnya. Jadi eselon apa namanya eselon 4-nya juga kena juga gitu istilahnya. Ya, ini kan sebenarnya eselon 4 juga apa kata eselon 2 aja gitu atau eselon 1 para lembaga ya. Atau eselon 2 aja gitu ya. Jadi eh, akhirnya eh, apa tadi bikin talent manajemennya juga nggak jalan, succession trainingnya juga bingung ketika posisi satu saat kosong, ya orangnya pada bubar, pada pindah ke sana, pindah ke sini, bentar ke sana, bentar ke sini nih. Satu titik begitu yang rezimnya berganti lagi, jadi ini siapa yang bisa menduduki posisi ini? Nah, akhirnya organisasi ya saya bicara organisasi karena kalau kita berpikir secara wide gitu ya, bingungan cari orang karena agak sulit yang memenuhi kompetensi di situ gitu. Ya itu tadi karena orang yang dipindah sana pindah sini jadinya ya carry path-nya nggak jelas. Kemudian juga jabatan strategis yang waktu dulu juga belum di-define gitu ya istilahnya. Ya I- akhirnya susah sendiri gitu ke depannya dampaknya gitu. Iya, apalagi seperti ini pemecahan pemecahan
Kementerian. Kemendikbudristek kemarin itu ya, kan Iya. jadi pecah dari tiga itu kesian banget teman-teman. Kan salah satu ada bimbingan saya kan di Iya. mereka yang akhirnya ketika ini kan tadi agak nggak punya planning juga ya. Ketika terus udah karyawannya suruh suruh apa boleh pilih gitu. Yang terjadi adalah numpuk di satu sisi. Jadi tiga tuh. Terus ada satu yang oh, nyaris nggak ada yang milih kecuali dari divisi itu sendiri katanya. Oh gitu sendirian aku. Ya kan jadi nah ini malah nggak punya planning ini. Terus ada lagi yang jadi kayak apa ya satu itu kayak apa namanya jadi apa kementerian berhantu gitu ya apanya nggak dipilih kan jadi gitu jadi ada yang lebih ke satu ini nah di situ kan ngumpul banyak gitu apa oh, karena tadi mm, sebetulnya nggak salah juga karena kan memilih tentang sustainability-nya juga ke depan gitu. Karena kan ada yang ini baru yang akan potensi juga digabung. Jadi kan kalau yang ini rasanya kok lebih sustain karena dari dulu ada dan ini core-nya gitu. Ya, yang itu adalah ini kan disdakmen kan pasti ada. Ya, maksudnya sekolah itu dari SD sampai SMA pasti ada. Nggak akan dibubarin dibanding tadi yang kebudayaan gitu kan bisa budaya nanti bisa dilebur dengan apa dulu itu kan maunya Pariwisata. pariwisata kan gitu tuh. Nah ini kan apa itu kemarin kan yang ngumpul di Disdakmen itu kan apa Kemen apa Kementerian yang tadilah yang menengah lah itu nah lebih banyak di situ karena kan ngumpul. Soalnya dalam sejarahnya dalam pengalaman kan kalau yang dikti kan pernah dipindah ke ini Ristek kan pernah gabung di situ nggak sampai 5 tahun karena kami itu sampai udah ganti kop Iya. cetak tuh yang sederhana saja Nomenklatur ya. sih. Gara-gara cetak kop udah berapa itu bayangkan Mm-mm. satu IPB aja sekian ada berapa perguruan tinggi dari yang namanya dari Kemendiknas Kemendikbud Kemendisristek itu kan sekarang masuk lagi ganti maksudnya kita aja cuman ganti kop kebayangkan yang di dalamnya itu loh Iya. ganti ya. Maksudnya, tapi juga nggak hanya kop sih Pak kan ganti ini juga begitu ganti ke apa namanya ini ada lag minimal 3 bulan Iya. nggak bisa naik pangkat nggak bisa maksudnya ini yang ngurus siapa gitu maksudnya dari sini ke Jakartanya ini ngurus di bagian mana gitu kebayang maksudnya ini kami yang dari Bogor aja apalagi yang dari Papua dari ini Mm-mm. jadi restrukturasi restrukturisasi apalagi itu mestinya tadi dipikir dengan dianalisis ada pilot project nggak ganti ganti pecah gabung gitu kan aduh. Padahal di bawahnya ini yang apa namanya apa luar biasa ganti itu kan kemudian ganti website model yang dulu itu bagus oh udah bagus banget sih kalau menurut kami ya udah ajak gitu ganti lagi perlu pembelajaran lagi gitu itu sih apa namanya salah satu nah ini juga kan di dalam penilaian kinerja gitu juga kan ganti lagi nah begitu tapi kita nikmati oke oke ada lagi yang kita bisa diskusikan kalau tidak kita cukupkan malam ini ya berarti satu kali lagi ya untuk ini kalau di nah ini kalau di pertemuannya oh
Di manajemen kinerja. Di catatan saya sih ini minggu ke-13, tapi di yang ini minggu ke-12 yang benar yang mana ya? Oh, Kalau di kehadiran sih Bu, itu ke-13 Bu. 13 ya? Iya. Heeh. Masih 2 kali lagi, Bu, sepertinya. Oh, 2 kali. 13. Oke, baik. Oke, baik. Kalau gitu kita selesaikan malam ini. Terima kasih. Selamat istirahat. Selamat malam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Ya, terima kasih Bu. warahmatullahi. Terima Waalaikumsalam kasih, warahmatullahi Bu. wabarakatuh. Terima kasih Bang Reni. Izin live ya. Jadi